An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan kembali kita berkumpul bersama-sama di Musalla Baitur Rahman untuk melanjutkan pembacaan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang keempat, kira sampai hadis yang keempat, riwayat dari Sayyidina Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Sayyidina Abi Ruqayyah ini namanya Tamim bin Aus. Julukan Abi Ruqayyah karena anaknya cuma satu, perempuan. Biasanya kalimat Abi atau Umi pernah kita bahas ya. Dalam bahasa Arab namanya kunyah. Abah ini, mamah ini, kayak bahasa Indonesia kata orang Banjar. Cuman kalau di Arab itu dipakainya kalau pakai nama anak, anak laki-laki pertama. Kalau pakai nama anak laki-laki. Nah, cuman kalau nggak ada anak, pakai nama julukan. Kadang pakai nama keponakan. Kayak Siti Aisyah, pakai nama keponakannya Ummi Abdillah. Siti Aisyah nggak punya anak, tapi julukan keponakan yang dirawat. Atau kadang-kadang bukan pakai nama anak, bukan pakai nama keponakan, tapi nama julukan. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab, julukannya Abi Hafs, sudah kita bahas bersama-sama. Bukan karena dia punya anak Hafiz, bukan. Tapi karena Hafiz itu artinya singa ya. Tapi karena keberaniannya beliau seperti pemimpin. Nah ini Sayyidina Tamim dijuluki Abi Ruqayyah padahal anaknya perempuan. Kenapa? Karena anaknya satu itu aja, perempuan itu satu aja. Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau Islam tahun 9 setelah hijrah. Dan termasuk salah satu sahabat yang afdal, yang istimewa. Ikut perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli ibadah, ahli qiyamul lail dan ahli qiraat. Memang rata-rata sahabat dari sejarah yang kita bahas semuanya begini, ahli qiyamul lail, ahli sholat dan ahli mengaji Al-Quran. Nah, cuman masing-masing punya keistimewaan. Salah satunya Sayyidina Tamim ini keistimewaannya bukan cuma ahli membaca saja, tapi saking hobinya ngaji Al-Quran, kana yakhtimul Qur'ana fi rak'atin. Beliau ini menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat. Bayangkan satu rokaat berapa jam sholatnya. Nah, ini termasuk ya. Termasuk ahli baca. Satu rokaat hatam Al-Quran. Bayangkan berapa lama. Sebagian sahabat memperhatikan sholatnya Sayyidina Tamim ini. Kadang-kadang sholat Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Baca surat. Nanti ketemu satu ayat yang maknanya istimewa, diulang-ulang ayat itu kata beliau. Satu ayat diulang-ulang dari mulai tengah malam sampai subuh. Satu ayat diulang-ulang gak bosan-bosan. Kenapa? Merasakan kelezatan dalam pembacaan ayat itu, baca Al-Quran. Orang tuh kalau seneng gak bosan-bosan kan? Nah begitu Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah ini salah satu sahabat mungkin yang gak semasyhur Sayyidina Abu Bakar, semasyhur Abu Hurairah. Mungkin kadang-kadang kita juga gak dengar namanya kan kalau gak belajar ini. Siapa itu? Tamim bin Aus. Kalau ditanya, Pak tahu Tamim bin Aus? Gak tahu kita. Sahabat bukan aja kita gak tahu. Tapi ternyata sejarahnya begitu hebatnya beliau. Dan pernah ya beliau itu datang ke Madinah bawa ganadil, lampu yang pakai api itu, bawa tali dan bawa minyak, dan lampu tersebut ditempelkan sama tali itu maksudnya sumbunya ya, ditempelkan di tiang-tiang masjid, di dinding-dinding masjid, dinyalakan. Lalu Rasulullah SAW ketika melihat itu masjidnya jadi terang. Jadi beliau ini salah satu orang pertama yang menyinari masjidnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan nawwarta masjidana, nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah.
Tamim, kamu menyinari masjid kami, semoga Allah menyinari kamu di dunia dan di akhirat. Lalu Rasulullah mengatakan, ama wallahi law kanat liya ibnatun la ankahtukaha. Kalau saya punya anak perempuan, sabdanya Rasul, niscaya akan saya nikahkan sama kamu, Tamim bin Aus. Cuman anaknya Rasulullah saat itu sudah habis. Siti Aisyah dinikahi oleh Sidina Ali, Siti Fatimah dinikahi oleh Sidina Ali terakhir. Seandainya ada anak perempuan lagi, saya nikahkan dengan kamu. Kenapa? Hebatnya Sidina Tamim. Itulah hebatnya ya, menyinari masjid, disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyinari masjid itu bukan cuma beli lampu aja. Ya, nanti wah pulang majelis, belum beli lampu, belum ganti lampunya sama yang 50 watt. Biar terang, biar dapat cahaya, biar dapat doanya Rasul. Bukan hanya membelikan lampu saja. Menyinari masjid itu salah satu yang hebat, yang utamanya menghidupkannya dengan sholat 5 waktu. Masjid lampunya terang, kosong, gelap. Coba bayangin kalau lampunya nyala semua, yang ada imam plus makmum jadi satu orang. Imam dia yang jadi imam, dia yang jadi makmum, artinya nggak ada yang sholat di situ. Kira-kira masjidnya bersinar apa enggak? Lampunya aja terang tapi dohirnya kurang. Oleh karena itu termasuk menyinari masjid, kumpulnya pian malam hari ini di sini sholat berjamaah. Ini termasuk menyinari masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinari bukan dengan cahaya dohir tapi dengan cahaya ibadah. Begitu juga sama mengaji Al-Quran, membaca ilmu. Ini termasuk nur, nur batiniyah, nur yang bisa dirasakan hanya oleh hati. Nah ini juga yang melakukan seperti ini disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saat itu ketika Rasulullah ngomong, kalau saya punya anak laki-laki, anak perempuan, saya akan nikahkan kamu. Ya, saya akan nikahkan kepada kamu, wahai Tamim. Ya, karena Rasulullah udah nggak ada anak perempuan lagi, tahu-tahu ada seorang laki-laki di sebelahnya Rasulullah SAW ngomong, ya Rasulullah, saya nikahkan Tamim dengan anak saya, kalau gitu. Ya karena tahu kalau Rasulullah udah mau ngambil mantu seseorang pasti baik, nggak pakai mikir lagi. Ya Rasulullah kalau gitu saya yang ngambil Tamim untuk jadi menantu saya. Alhamdulillah langsung diterima, langsung mau jauh iya, langsung diiyakan, dinikahi oleh. Karena Rasulullah bilang iya, Tamim langsung nurut menikah dengan anak orang tersebut. La ilaha illallah. Nah sahabat kayak gitu ya, nikah nggak repot, nggak ribut, nggak macam-macam. Karena niatnya ngerjakan ibadah. Nah, ini Sayyidina Tamim hebatnya bisa apa namanya, ibadahnya, taatnya, sejarahnya panjang. Ini ada cerita tentang, tapi saya lewatkan aja, ini ceritanya kepanjangan ini. Kalau ini cerita kita setengah jam. Nah, jadi saya ringkas saja, saya ringkas. Ya. Jadi Tamim, Sayyidina Tamim ini ada riwayat, ya, ada riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah bercerita dari Tamim bin Aus. Biasanya kan orang cerita dari Nabi Muhammad, meriwayatkan dari Nabi Muhammad. Nabi cerita, sahabat kan begitu. Kata Nabi bercerita. Ini kebalik, Nabi bercerita, kata Tamim seperti ini. Ini dalam hadis namanya riwayatul akabir anil asagir. Orang yang lebih hebat meriwayatkan orang yang di bawahnya. Ini siapa? Rasulullah ngeriwayatkan dari Sayyidina Tamim. Apa itu? Cerita tentang Dajjal. Nah, cerita tentang Dajjal. Intinya Sayyidina Tamim ini pergi naik kapal sampai terkena ombak, terombang-ambing selama 1 bulan. Akhirnya sampai terdampar di sebuah pulau. Ya. Lalu di pulau tersebut Sayyidina Tamim melihat hewan dabbah. Dabbah itu hewan yang berjalan, bukan yang terbang, jalan. Sangat besar dan bulunya sangat banyak, tebal. Sampai tidak kelihatan mana depan, mana belakang. Mana depan, mana belakang. Lalu ditanya, siapa kamu? Hewan tersebut bisa ngomong. Ya, bisa ngomong. Ditanya, jawab, anal jassasah, namanya jassasah. Kenapa disebut jassasah? Karena tugasnya cari kabar. Jadi jassasah ini menjaga di satu pulau yang di situ tertahan Dajjal. Nah ini cerita tentang Dajjal. Nah saat itu
Mereka datang sampai menemui Dajjal yang dikatakan terikat. Dan Dajjal ini menanya beberapa hal. Dijawab semua oleh Sayyidina Tamim, begini. Lalu Dajjal cerita, saya adalah Masih. Pertama kan Dajjal yang tanya, bagaimana tentang ini dijawab, bagaimana tentang ini dijawab, bagaimana tentang ini dijawab. Lalu Dajjal ngomong, saya adalah Masih. Karena apa? Karena Dajjal ini akan mengelilingi bumi di waktu yang sesaat. Masahal ard di waktin yasirah. Dia mampu mengelilingi bumi di waktu yang sebentar. Dan Dajjal mengatakan, yushika ayyu'dhana li fil khuruji fa akhruja. Sudah dekat saya diizinkan untuk keluar, maka saya akan keluar. Saya akan mengelilingi bumi dan saya tidak akan meninggalkan satu tempat pun kecuali saya akan datangi. Dan itu semua di 40 malam. Di 40 malam, sebentar. Jadi bahkan mengelilingi bumi selama 40. Kecuali ada dua tempat yang akan didatangi Dajjal, yaitu Makkah dan Thaibah. Thaibah itu artinya Madinah. Huma muharramatani alayya. Makkah dan Madinah haram untuk saya. Artinya dia nggak boleh masuk ke Makkah dan Madinah. Jadi Dajjal nanti ini akan mengelilingi bumi dan membawa fitnah. Kecuali di dua tempat, Makkah dan Madinah. Nah, cara selamat dari Dajjal gimana caranya? Bukan pian ke Makkah ke Madinah. Bukan hanya itu. Ini yang sering. Dulu juga saya waktu baru mondok tanya sama Ustaz, berarti kalau gitu enak yang tinggal di Mekah Madinah dong. Nggak digoda Dajjal. Kata beliau, yang tinggal di Mekah dan Madinah, kalau tidak punya iman yang kuat, Dajjal datang, mereka keluar dari Mekah dan Madinah. Jadi Dajjal ini salah satu makhluk yang pembawa fitnah terbesar akan datang di akhir zaman. Ya, nggak tahu kapan waktunya, cuman isyaratnya sudah dekat kan gitu. Dari zamannya Rasulullah, kalimat yushika ayyu'dhanali, dekat sudah diizinkan saya untuk keluar. Nah, dekat ini kan tergantung. Kalau orang yang umurnya ribuan tahun, dekat dia bisa 1000 tahun. Kalau orang yang umurnya puluhan tahun, dekat dia setahun, kan begitu. Sudah dekat. Cuman itu aja, kiasannya dekat. Dajjal itu riwayatnya macam-macam, cuman yang sahih dia rusak matanya, awar. Salah satu matanya kalau salah yang kiri itu keluar seperti anggul yang bertangkai, keluar sedikit dan ada tanda kafir di atas dahinya. Mungkin itu aja tandanya Dajjal yang sahih. Ya, ada beberapa riwayat-riwayat macam-macam. Nah, Dajjal ini nanti akan keluar membawa fitnah. Siapa yang selamat? Yang selamat orang-orang yang taat kepada Allah. Yang selamat orang-orang yang dari sekarang sudah melatih iman. Kita ini dikatakan oleh ulama, ya, ada sebelum Dajjal dan berbahaya seperti Dajjal. Bahkan kadang-kadang Rasulullah mengatakan lebih ditakuti oleh Rasul daripada Dajjal. Ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum. Siapa itu yang lebih ditakuti Rasulullah, lebih takut daripada Dajjal? Al-ulama ussu, ulama yang buruk. Kalau Dajjal itu kan menyesatkan. Ya, orang yang iman mungkin kayak pian semua nanti ketemu Dajjal tahu ini Dajjal sesat. Kalau ulama su nggak tahu, nah, masalahnya begitu, lebih bahaya begitu. Kita nggak tahu, soalnya dia berpakaian seperti pakaiannya orang baik. Tapi dia menyesatkan, ini lebih berbahaya sebenarnya Rasul daripada Dajjal. Nah, kita ini yang seperti ini ketipu, jangankan ulama usu. Nggak usah ulama su, yang jelas-jelas, mungkin bahasa sekarang ya, dukun misal, ya kan? Ya nggak semua dukun jelek, nggak semua dukun baik. Cuman sistemnya itu biasanya nggak bagus. Nggak ngajak kita ingat sama Allah, ngajak kita percaya kepada sesuatu. Ya, kalau ajarannya yang disampaikan sama dukunnya nggak bagus di luar agama, dosa. Dan itu pun sering kita percaya. Datang sakit, bukannya ke dokter, sakit ke dukun. Harusnya ke dokter diobati sembuh, datang ke dukun. Dukun bilang, ini ada yang dengki sama sampean. Akhirnya sampean diguna-guna. Kan biasanya begitu. Percaya kita, sesatlah kita. Padahal pindah ke dokter disuntik, diobati sembuh. Karena ke dukun nggak sembuh-sembuh sakitnya, ada yang guna-guna. Misal ya. Nah, sama yang kayak gini kita percaya, apalagi sama Dajjal nanti.
Yang kadang-kadang membohongi kita nyata, nggak ada bukti kita percaya, apalagi sama Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu dikatakan bisa menghidupkan yang mati. Ada yang mati dihidupkan, bahkan ada orang tuanya sudah meninggal. Lalu didatangi Dajjal, ayah dan ibunya dibangkitkan lagi, hidup kembali. Lupa diri langsung, oh ini Tuhan saya berarti yang bisa menghidupkan orang mati. Padahal ada tandanya kafir di dahinya, tetap percaya. Karena apa? Ada orang-orang yang melihat kesesatan tapi masih tetap percaya dengan kesesatan tersebut. Nah yang macam ini yang gampang digoda oleh Dajjal. Tapi orang yang bisa membedakan mana yang sesat, mana yang benar, tidak gampang tertipu, agama tetap benar, jalannya lurus, ini mereka yang akan aman dari godaan, dari tipu daya Dajjal. Nah kita kalau mau aman caranya gimana? Perkuat iman. Yang ingin aman perkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul dan iman kepada Al-Qur'an, iman kepada malaikat dan seterusnya. Nah, ini yang bisa aman dari Dajjal. Nah, terus salah satu caranya kalau bacaan itu kan tadi perkuat iman ya. Kalau bacaan biar aman dari godaan Dajjal, kalau tahiyat akhir dibaca itu doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatihi wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghribi wal ma'tham. Baca doa tahiyat akhir. Itu insyaallah diamankan dari Dajjal. Juga sama baca dihafalkan 10 awal dari surat Kahfi. Dihafalkan. Itu juga sama mengamankan kita dari godaan Dajjal. Tapi diiringi dengan kuatnya iman. Insya Allah dijaga. Hadirin ini berat ya, godaan Dajjal itu bukan sembarangan loh. Bukan sembarangan, godaan berat. Berat sekali. Seperti yang saya bilang ya tadi ya. Kita ini ada orang punya keajaiban sedikit di dunia aja. Walaupun tipuan kita kagum dan percaya. Kayak pesulap aja kita kagum dan percaya. Apalagi yang jelas nyata-nyata menghidupkan udah mati. Wah kita bakalan nurut kayak gitu. Iman seperti kita ini berbahaya loh. Nah, karena itu mudah-mudahan kita dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah cerita ini kejadiannya itu dengan Sayyidina Tamim. Jadi Rasulullah menceritakan dari kisahnya Sayyidina Tamim. Nah Sayyidina Tamim tinggal di Madinah. Lalu pindah ke negeri Syam setelah dibunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah dibunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan beliau meninggal tahun 40 setelah Hijriyah. Ya. Tahun 40 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sedikit sekali, diriwayatkan dari beliau, bukan meriwayatkan. Diriwayatkan dari beliau 18 hadis. 18 hadis. Di kitab Bukhari enggak ada riwayat Sayyidina Tamim bin Aus. Hanya ada di Sahih Muslim satu hadis, ya ini hadis yang kita baca sekarang. Nah, beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Bisa juga diartikan begini, inti agama adalah nasihat. Inti agama adalah nasihat. Ketika Rasul bilang seperti itu, sahabat tanya, "Qulna liman?" Ya Rasulullah, nasihat milik siapa ya Rasulullah? Kan agama adalah nasihat. Milik siapa nasihat itu? Rasul menjawab, lillah. Nasihat milik Allah. Artinya apa? Bimakna kita iman kepada Allah. Nasihat milik Allah artinya kita maknanya adalah iman kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Ikhlas kepada Allah. Muraqabah kepada Allah. Menjalankan taat, menjauhi maksiat. Ya, mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Menjauhi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Itu nasihat kepada ya, nasihat milik Allah apa itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu ringkasnya begitu. Itu nasihat untuk Allah. Lalu yang kedua, lillah wali kitabihi. Dan untuk kitabnya artinya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Mengamalkan percaya dulu ya, percaya
dan mengamalkan isi Al-Quran, mengagungkannya, memuliakannya, membacanya dengan adab dan sopan, membacanya dengan aturan yang diajarkan Rasulullah SAW, pakai tajwid yang benar. Itu namanya nasihat dari Al-Quran. Kita harus hormat. Hormat betul, jangan sembarangan. Bahkan diharamkan ya bagi laki-laki meluruskan kakinya ke arah mushaf, ke arah Al-Quran. Ada Al-Quran di depan, dia selonjor ke arah Al-Quran gini. Haram, kecuali Al-Qurannya lebih tinggi. Kalau Al-Qurannya sama-sama sejajar, haram kita selonjor kepada Al-Quran. Lihat, penghormatan. Jangan ditaruh di bawah, taruh di atas. Sunnah meletakkan Al-Quran di atas kursi, tempat yang tinggi. Bahkan disunnahkan berdiri untuk Al-Quran. Dicium dan diharumkan. Ini kadang-kadang kita tuh kalau ngasih kitab begini kan. Ini Pak, ya, terima. Kalau Al-Quran ketika ngasih pakai tangan dua. Dan sunnah kita berdiri diambil. Nyambutnya tuh berdiri, jangan duduk. Berdiri, diterima, dicium. Itu sunnah. Kadang-kadang ini agak lalai kita kalau urusan kayak gini ya. Ya memang apa namanya nggak apa-apa, nggak ada masalah duduk. Cuman penghormatan hebat kepada Al-Quran itu seperti itu. Dulu orang-orang tuh kalau dianterin Al-Quran, padahal bisa jangan nerima kayak gini kan bisa, tapi bangun berdiri. Jadi disambut tuh. Kenapa? Penghormatan. Ini kalamullah diagungkan, hormati betul. Ya. Hal-hal kayak gini yang sudah menghilang mulai, bukan mulai sudah hilang, jarang terlihat. Dulu orang-orang begitu, menghormati ilmu, menghormati ulama, berdiri. Apalagi Al-Qurannya. Kan ulama tuh jadi alim berkat Al-Quran. Bahkan kalau ulama itu isinya dibandingkan Al-Quran gak ada 1/10-nya. Ilmunya dibanding Al-Quran jauh, Al-Quran lebih hebat. Cuman kita bangun kepada mereka ta'dziman, hormat. Masa untuk Al-Quran kita gak bangun? Seperti itu. Pernah satu orang soleh ngelihat kertas yang terharpar di bawah. Lalu beliau mengambil kertas tersebut dan didapati di dalam kertas itu ada Bismillah dan ada sedikit lafaz Al-Quran. Diambil kertasnya, dicium, lalu diharumkan, dikasih parfum, disimpan. Lalu dia bermimpi seakan-akan dapat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, seakan-akan Allah bilang kepada dia, sebagaimana kamu mengharumkan namaku, kan bismillah dan nama Allah di dunia, di dalam dunia, la utayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah. Aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Hormati Al-Quran. Lalu orang tersebut bangun jadi walinya Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Menghormati Al-Quran, tidak sembarangan. Nah, anak-anak kita diajarin bawa Al-Quran yang sopan. Memang anak kecil setelah tamyiz, ya setelah tamyiz sebelum balik diizinkan memegang Al-Quran. Kalau belum tamyiz jangan ya. Sebelum 6 tahun belum tamyiz jangan. Kenapa? Bahaya. Karena mereka belum paham, takut merusak. Sudah tamyiz, boleh memegang Al-Quran. Walaupun dikatakan oleh ulama, mereka nggak punya wudu, ma'dzur, udur, diizinkan. Anak kecil, belum balik, udur walaupun nggak punya wudu untuk belajar ya, dengan syarat megangnya untuk belajar. Kenapa? Ya karena memang mereka masih belum waktunya bisa benar-benar jaga wudu. Anak-anak kita yang ngaji itu kan kadang-kadang batal, malas dia wuduan. Nah, itu kita orang tua, tugas kita nasihatin nyuruh wudu. Seandainya mereka nggak bisa juga, biarkan aja nggak apa-apa. Tetapi tetap lebih afdol kita didik dengan tegas. Ya sebetulnya kalau dididik gampang aja kok, nggak repot. Dan diajarkan bukan cuma wudu. Kalau bawa Al-Quran jangan taruh di belakang, di punggung. Ya, tas kan taruh di belakang, taruh di depan. Kalau bawa kitab, bawa Al-Quran, taruh di samping, dipegang begitu. Jangan taruh di belakang. Kurang penghormatan. Apalagi ditaruh di tempat yang rendah. Jangan. Itu penghormatan kepada Al-Quran. Wali rasulihi. Dan agama adalah nasihat miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak, kita nasihati orang juga
untuk iman kepada Rasulullah, mempercayai Rasulullah, mengikuti segala yang diajarkan Rasulullah SAW, melazimi taat kepada Rasulullah SAW, cinta kepada beliau, beradab dengan adabnya beliau, mengerjakan sunnah, cinta dengan sahabat-sahabat beliau. Itulah nasihat untuk Rasulullah SAW. Nasihat milik mereka, nasihat untuk mereka, untuk Rasulullah SAW. Maaf, nasihat untuk beliau Rasulullah SAW. Bagaimana? Dengan iman, mengerjakan sunnahnya, berpakaian seperti pakaian beliau. Seperti yang kita kerjakan sekarang ini, ya, pakai pakaian sunnah, menutup aurat. Ini ngikuti sunnahnya Rasulullah SAW adalah nasihat untuk beliau. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan untuk nasihat untuk para pemimpin-pemimpin muslim. Dengan apa? Dengan membantu mereka mengerjakan yang hak. Mengingatkan mereka sesuatu yang mereka lupakan. Mendoakan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, yang soleh. Mengeluarkan zakat yang diambil oleh mereka. Mengikuti perintahnya pemimpin, yang penting bukan maksiat. Itu nasihat bagi a'immatil muslimin. Nanti akan ada penjelasan lebih jelas tentang kepada para imam, para pemimpin di hadis-hadis di akhir bab nanti ada. Di akhir kita pada tentang nasihat tentang pemimpin. Jadi pemimpin juga termasuk kita perlu ikuti. Yang penting jangan ngajak maksiat, ringkasnya begitu. Yang penting jangan mengajak maksiat. Dan yang terakhir wa ammatihim, dan nasihat juga bagi seluruh orang muslim yang bukan pemimpin atau bahkan bukan a'immah, bukan orang alim. Tadi a'immah itu pemimpin, maaf, bisa diartikan juga orang alim, ulama. Kalau ulama kan udah jelas tugasnya mereka. Atau bahkan untuk orang awam. Untuk orang awam, nasihat yang bukan pemimpin, yang bukan alim. Nasihat untuk mereka bagaimana? Nah, inilah yang sering kita pahami. Nasihat mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan. Nah, dalam bahasa Arab itu, nasihat itu tidak hanya seperti bahasa kita Indonesia. Kalau kita kan bahasa Indonesia kan menasehati orang, kita yang ngomong. Nah, nasihat dalam bahasa Arab artinya memberikan kebaikan yang pantas untuk dia. Itu nasihat. Makanya nasihat untuk Allah. Bukannya kita nasihati Allah. Tapi kita iman mengikuti perintah Allah. Itu nasihat. Dalam bahasa Arab ya. Nasihat. Nasihat untuk Al-Quran. Bukannya kita nasihati Al-Quran. Tapi kita mengamalkan isinya, menghormatinya. Itu nasihat dalam bahasa Arab. Makanya dari awal kan kita baca tadi. Kok gak cocok ya nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Quran, nasihat untuk Rasul. Itu nasihat dalam bahasa Arab, artinya kita memberikan yang terbaik bagi mereka. Itu nasihat dalam bahasa Arab. Yang terbaik bagi Allah yang kita mampu adalah iman, mengerjakan perintah. Yang terbaik bagi Al-Quran adalah mengikutinya, membacanya, menghormatinya. Yang terhemat bagi Rasulullah SAW, menjalankan sunnahnya, menghormati beliau, mengikuti ajarannya dengan benar, mempraktekkan amaliyahnya, dan seterusnya. Nah, dan nasihat untuk orang muslim, orang awam, baru nasihat istilah kita. Menyampaikan ilmu agama, menegur kalau ada yang salah, ada yang mau bermaksiat, ada yang mau maksiat, dikasih tahu haram, ada yang lalai dari taat, diberitahu. Ini nasihat untuk orang umum muslimin. Nah, ini yang kita ketahui, yang sering kita praktekkan. Dan ini jangan sampai lalai. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi ansahuhum lahu wa syarrun nasi aghushuhum lahum. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bagus memberikan nasihat bagi orang lain, paling banyak nasihat. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka menipu, menyesatkan. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak membawa nasihat. Inna ahabba ibadillahi ilallahi ansahuhum li ibadihi. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak menasehati orang lain. Nasehati orang lain. Nasihatnya dengan sopan, dengan santun, dan dengan adab-adabnya.
Kalau ada orang salah, ajak ke samping, ke pinggir, duduk berdua, sampaikan nasihat. Jangan nasihat di depan orang, apalagi kalau tidak pantas. Ada orang salah langsung di majelis ditembak. Pian ini kayak begini, misal. Kira-kira gimana? Masuk nggak nasihatnya? Nggak masuk. Imam Syafi'i mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Orang yang menasehati saudaranya sir rahasia sendiri-sendiri, maka dia benar-benar telah menasehatinya dan telah berbuat bagus menghiasinya. Wa man wa'adha alaniyatan faqad fadhahahu wa syanahu. Dan orang yang menasehati saudaranya alaniyatan di depan umum, maka dia telah membongkar aib dan telah berbuat buruk kepadanya. Jadi kita negur orang kalau di depan orang lain bukan nasihat, malah bongkar aib, namanya fadhihah, bongkar aib orang lain. Negur orang itu ya berduaan, terpisah, di kalangan terbatas, itulah baru yang namanya nasihat. Itu baru yang namanya nasihat. Dan untuk orang yang menasehati, dianjurkan melihat dirinya di bawah orang yang dinasehati. Jangan merasa dirinya merasa dirinya sama aja tidak bagus. Jangan merasa dirinya sama yang dinasehati. Harus merasa di bawahnya. Ini adabnya nasihat. Pernah diceritakan ya, Sayyidina Hasan dan Husain pernah melihat satu orang tua wudu dengan wudu yang salah, wudunya salah. Lalu salah satu dari Hasan dan Husain ngomong, ya, ini syekhnya ini salah. Gimana kalau kita tegur aja, kita kasih tahu biar wudunya benar. Artinya orang tua ini kan kesian salah. Syekh dalam bahasa Arab di sini yang dimaksud syekh orang tua. Dan kamu lihat, perhatikan, ya. Perhatikan kami ya Syekh. Ini ya caranya mengajarkan. Syekh, misal Bapak, kita ini mau wudu, tolong Pak lihat kami, perhatikan kami. Mana di antara kami yang benar wudunya, tolong perhatikan. Dan mana yang salah. Lihat, mau ngasih tahu orang ini, Pak, kita mau wudu nih, tolong lihatin lah kalau kita. Ini anak kecil sok tahu kan begitu. Tapi tidak ya. Sayyidina Hasan dan Husain didikan kakeknya Rasulullah SAW, didikan abahnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Ustaz, Bapak, saya. Padahal mereka berdua tahu ini yang tua, ini yang salah. Tapi mereka bilang, ulun berdua mau wudu, tolong perhatikan ya mana yang salah. Nah ini nasihat. Dulu kita begitu. Saya ingat waktu itu dinasihati sama guru kita sebelum pulang. Jadi saya ingat terus ini. Kalau ceramah, kalau nasihati orang. Beliau bahasanya kalau nasihati orang, bukan hanya ceramah. Kalau menasihati orang lain, niatlah satu hal. Ini salah satu cara ini, biar kita merasa tidak lebih hebat dari yang dinasihati. Niatlah satu, mudah-mudahan nasihat tersebut bermanfaat buat yang dengar. Kita baca hadis, baca ayat, kita baca cerita ini, niatkan mudah-mudahan yang dengar ngambil manfaat, lalu jadi orang soleh. Tujuannya apa? Ketika yang dengar nasihat ini menjadi orang soleh, nanti mudah-mudahan di akhirat yang hadir, yang dengarkan nasihat, ingat sama kita. Ya, ingat sama saya, sehingga kalau pian-pian semua nanti di akhirat selamat, jangan lupa. Kalau takutnya kita kada selamat, doakan kita, tolong kita di akhirat. Itu gunanya nasihat. Karena orang yang dinasihati ketika selamat di akhirat, berkat siapa? Dulu ulun dengar tausiahnya Sidin. Nah, Sidinnya ini tolongin. Kitanya ini tolongin. Takutnya kita nggak selamat. Itu nasihat guru kita. Jadi kalau ceramah sama orang bukannya saya jadi guru saya nyelamatkan, tidak. Tapi barangkali ini yang dinasehatin jadi orang baik, orang soleh, karena saya nggak ada jaminan selamat. Mudah-mudahan yang jadi orang soleh berkat nasihat kita ini nolong kita di akhirat nanti. Itu salah satu cara untuk memperbaiki niat di dalam hati. Nah inilah, ini hebatnya para ulama, para orang-orang soleh.
Mereka itu benar-benar ya nasihat benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak ada niatan apapun dan gak pernah ngerasa berjasa. Orang itu ketika ngerasa berjasa, orang lain gak akan merasakan manfaat dari nasihatnya. Ketika kita ngerasa berjasa, orang gak bisa ngambil manfaat dari ilmunya. Oh ini berkat saya, hilang manfaat ilmunya. Kurang adab. Kayak tadi Sayyidina Hasan dan Hussein, seandainya mereka merasa lebih pintar dari orang tua tersebut, ya, kurang adab dalam nasihat, ini saya orang tua tersebut nggak akan berubah. Tapi berkat adabnya beliau, mereka berdua, nasihat dapat didengarkan. Nah kita insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bisa menerima nasihat, menyampaikan nasihat. Mudah-mudahan kita mengerjakan nasihat kepada Allah, Rasulullah, kepada kitab, kepada aimatul muslimin, dan nasihat kepada awamul muslimin. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat, bisa meniru akhlak-akhlak para sahabat dan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni, mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.